Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix Febriano Renva dari kelas Tarla, dan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, ujian praktek saya yang tentang AI Master ini. Saya mengambil kode program AIM 0116F2202ML01. Jadi program ini merupakan decision tree classifier untuk memprediksi keselamatan atau keamanan pada mobil. Program ini dibuatnya pakai dua model, yakni yang pertama itu Gini Index, sama yang kedua ini Criterion Entropy. Terus implementasi decision tree classifier-nya, dia pakai Python sama scikit-learn. Terus untuk datasetnya didapatkan dari Car Evaluation Dataset. Nah, itu diunduh dari laman repository UCI Machine Learning. Baik, sekarang kita ke algoritma flowchart terlebih dahulu. Pada dasarnya program ini saya akan menjelaskan mulai dari yang bagian Gini Index modelnya, decision tree classifier Gini Index model dulu. Nah, ini start. Terus di bawahnya ada proses. Yang diproses itu setelah kita menstart, yang pertama diproses itu adalah library-nya terlebih dahulu. Di sini kan karena library-nya terdapat NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPlot, terus Seaborn sama Warning. Nah, terus ada data. Ini data yang diinput atau dimasukkan, yaitu car evaluation.csv sama sama input vektor target variable, terus encoder sama data splitter. Nah, terus lanjutkan dengan proses decision tree classifier-nya sama kriterion Gini indexnya. Nah, nantinya ini hasilnya, yaitu accuracy score, terus trend set sama test set accuracy score juga. Nah, terus selesai. Selanjutnya untuk yang decision tree classifier entropy model atau yang model entropy, sama prosesnya, cuman di sini yang diproses itu setelah menginput dataset car evaluation sama menginput vektor target variable encoder data splitter. Yang diproses itu decision tree classifier criterion entropinya. Hasilnya sama juga, akurasi score, trend set sama test set akurasi. Selanjutnya ada ini bagian classification report. Ini lebih simpel, cuman inputnya itu berupa data yang besar itu data-datanya dari decision tree classifier criterion Gini index sama criterion entropy. Dan nantinya yang diproses itu classification report yang didapat dari scalar metric. Nah, nanti hasilnya classification report result hasilnya kan akan seperti ini nantinya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu confusion matrix-nya. Confusion matrix ini sama, simple juga, didapat dari data inputnya itu dari dua decision tree classifier criterion Gini index sama yang criterion entropy. Nah, terus yang diproses itu setelah menginput, yang diproses itu confusion matrix-nya yang didapat juga dari scalar matrix-nya. Terus hasilnya nanti confusion matrix itu hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini confusion matrix-nya. Setelah itu prosesnya selesai. Baik, sekarang untuk modifikasi programnya. Untuk membuat programnya tadi saya menggunakan Jupyter ya, tetap Jupyter Notebook. Cuman di Jupyter Notebook itu harus install kategori encoder dulu, baru bisa jalanin programnya. Nah, jadi saya pertama mengimport library-nya dulu, Pandas, NumPy, Matplotlib,
terus seaborn, sama import warnings juga. Tapi khusus untuk warnings dikasih filter ignore sama seperti program aslinya. Terus kalau tadi di program aslinya itu maaf, tadi di program aslinya itu dia tuh buying untuk kolom, nama-nama di kolomnya itu ya, buying, main, doors, person, logbook, safety, sama class. Nah di sini saya ubah jadi price, paint, doors, persons, trunk, trunk capacity, safety, sama model. Terus datasetsnya itu sama, cuman namanya saya ubah aja biar gampang buat ingetinnya. Namanya jadi car.data seperti ini. Nah, terus tadinya itu yang bagian call names-nya ada di fdrop tadi kan kelas ya. Nah, karena di sini sudah saya ubah jadi model, jadi ya saya ikutin aja jadi model gitu. Nah, terus kalau tadi di bagian trend test speed nih ya, itu kalau di program aslinya itu kan 0,33 sama random test size-nya itu 0,33 sama random state-nya itu 42. Nah, di sini saya ubah. Ini khusus yang pakai Gini index, saya ubah test size-nya di 0,15 sama random state-nya itu 12. Sisanya rancangannya kurang lebih sama, hanya yang berbeda test size untuk split trend test splitnya sama random state-nya juga, terus sama kolom name-nya. Nah ini untuk, kalau yang bagian ini untuk yang pakai entropy, sama seperti yang tadi, sama seperti dengan Gini, cuman beda di test size-nya aja, beda di bagian ini trend test split-nya aja, di bagian test size sama random state-nya. Test size-nya kalau untuk di entropy ini 0,25, sedangkan random state-nya itu 40. Lalu untuk confusion matrix-nya sih tidak ada yang diubah, karena akan mengikuti 3 decision classifier juga. Lalu untuk classification report-nya tidak diubah juga, karena akan mengikuti hasil dari decision 3D classifier yang sudah dibuat ini. Baik, izinkan saya untuk mendemokan. Saya akan mulai dari yang ini dulu, yang Gini index. Untuk yang Gini index, outputnya untuk model akurasi score atau nilai akurasinya dengan menggunakan Gini index itu 0,7769, atau kalau dibulatkan 0,78. Terus untuk training set akurasi skornya itu 0,81. Saya buatkan aja angka-angkanya. Terus training set skornya itu 0,81 juga, dan untuk test set skornya 0,7769 atau 0,78 kalau dibulatkan. Sedangkan baiklah, sekarang saya akan coba untuk mendemokan yang bagian entropinya. Ada perbedaan di test size sama random state-nya. Tentunya itu akan mempengaruhi juga. Ya. Jadi kalau saya ubah test size-nya dari 0,25 dan random state-nya 40 di bagian entropi ini, hasil model akurasi skornya itu menjadi 0,8009 atau 0,80 kalau dibuatkan. Sedangkan untuk training set akurasi skornya 0,7701 atau bisa dibulatkan saja di 0,77. Training set skornya sama seperti dengan training set akurasi skornya, yakni 0,77, dan untuk test set skornya 0,80. Selanjutnya untuk confusing matrixnya. Confusion matrixnya itu ya, ini hasilnya 88000 12000 560 258 dan di bawahnya baris keempat ini 18000. Untuk classification reportnya
seperti ini. Ini kolom precision, recall, F1 score, support seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus untuk ACC ada ACC good, ACC V good, atau acceptable, good, unacceptable, terus V good itu very good. Di sini precisionnya untuk yang acceptable 0,51, recallnya 10, F1 score 0,67, supportnya 88. Untuk analisis perbandingannya tidak banyak perbedaan, hanya saya ubah tadi test size, terus nama kolomnya, terus sama random state-nya aja. Kalau untuk algoritma tidak ada yang saya ubah. Cuman jadinya ada perbedaan yang signifikan. Kalau di program sebelumnya yang bagian Gini indeksnya, di bagian Gini indeksnya itu dia nilai akurasinya itu 0,7865, karena dia test size-nya itu masih 0,33 sama 42. Itu untuk yang Gini indeksnya sama entropinya itu sama. Untuk training set-nya itu training set akurasi skornya 0,7865, terus training set skornya 0,8021 atau 0,80. Nah, ini entropinya yang kode program aslinya. Bisa terlihat di sini training set akurasi skornya 0,7865 sama seperti yang di indeks Gini indeksnya. Terus training set skornya 0,7865 juga sama, test set skornya juga sama 0,8021. Nah, kalau di program saya itu karena saya tidak mengubah test size sama random setnya itu jadi 0,15 sama 0, berapa tadi, sama 12 ya, 12. Jadinya ada perbedaan untuk model akurasi skornya itu 0,7769, yang artinya ya lebih kecil, tapi untuk training set akurasi skornya 0,81, jadi sedikit lebih besar atau lebih tinggi. Terus test set skornya ya memang sedikit lebih rendah. Namun untuk yang entropinya, yang model entropi, tentunya untuk model akurasi skornya itu lebih tinggi, dan juga test set skornya juga lebih tinggi, yakni 0,80 atau 0,8009. Terus training set akurasi skornya itu lebih kecil, sedikit lebih kecil, yakni 0,7701. Hanya itu perbandingannya. Lalu kesimpulannya bisa ditarik di sini. Untuk kesimpulannya ada perbedaan nilai test size terus random state itu mempengaruhi classification report, terus confusion matrix, sama nilai akurasi dan juga test set skornya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.